muslimat yang berbahagia, mudah-mudahan kita sekalian masih sehat ya. Mudah-mudahan kita sekalian belum ngantuk. Kalau lihat wajahnya bukan wajah ngantuk ini. Kalau wajahnya wajah yang penuh dengan semangat untuk dakwah. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah dengan wajah seperti ini juga kita nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dengan wajah yang muram, bukan dengan wajah penuh dosa, tapi wajah yang penuh cahaya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirat al-musliman yang dimuliakan Allah, saya pada saat ini ingin menyampaikan haul Habibana Munzir. Yang di depan yang saya pegang adalah manaqib. Sebelum saya petikkan beberapa dari manaqib ini, saya ingin menyampaikan sebetulnya haul itu apa. Haul adalah memperingati wafatnya seorang tokoh di dalam Islam. Bukan tokoh musik, bukan tokoh olahraga, ya, tetapi tokoh di dalam dakwah Islam, di dalam dakwah Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam haul itu kita kemudian belajar bagaimana orang kemudian bisa sampai seperti orang yang kita peringati haulnya ini. Jadi kalau dikatakan haulnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tujuannya adalah bagaimana di dalam haul itu kita bacakan manaqib beliau. Manaqib adalah sejarah hidup, catatan hidup dari orang yang dibacakan manaqibnya. Ya. Kalau kita peringati haulnya Syekh Abu Bakar bin Salim, artinya kita membacakan bagaimana manaqib kehidupan beliau. Karena kehidupan itu istimewa. Para ulama, ya, para aulia, orang-orang wali-wali Allah itu sangat istimewa. Oleh karena itu maka diperingati haulnya, ya. Nah, jadi apa yang ingin saya sampaikan sekarang, ini saya bawa buku manaqibnya. Walaupun sebetulnya saya hafal karena saya kakak kandung beliau, ya, tetapi alangkah bagusnya kalau saya baca sesuai dengan ini, kemudian saya sampaikan sebetulnya seperti apa Habibana Munzir bin Fuad Al-Musawa, yang mudah-mudahan kita bisa mengikuti contoh-contoh kebaikan beliau. Amin ya Allah. Hadirat al-muslimat, Habibana Munzir Al-Musawa dilahirkan di Cipanas, Kabupaten Cianjur. Beliau lahir pada tahun 1973, beda 6 tahun dengan saya. Jadi saya sempat menggendong beliau ketika beliau masih kecil, ya. Dan beliau adalah anak keempat dari kami, ada 5 bersaudara. Saya yang paling tua, nama saya Nabil Al-Musawa. Kemudian perempuan namanya Syarifah Lu'lu Al-Musawa. Yang ketiga laki-laki Habib Ramzi Al-Musawa. Yang keempat Habib Munzir Al-Musawa. Yang kelima Syarifah Aliyah Al-Musawa. Jadi ada berapa? 5. Alhamdulillah. Nanti mungkin terakhir ditanya nanti sama panitia berapa jumlah keluarganya dan sebagainya, ya. Nah, jadi hadirat al-muslimat, beliau adalah anak keempat, ya, dari 5 bersaudara. Nah, kemudian bagaimana beliau bisa seperti itu? Bagaimana beliau bisa dekat sama Allah? Ayah kami almarhum Habib Fuad bin Abdurrahman bin Ali Al-Musawa itu kerja di Jakarta tetapi tinggal di Cipanas, Cianjur. Kalau ibu-ibu atau para akhwat muslimat mengetahui jarak Cipanas sampai Jakarta itu luar biasa jauh. Pada waktu itu sekitar tahun 65. Susahnya kendaraan luar biasa dari Cipanas mau ke Jakarta. Bahkan kalau tidak salah sehari cuma 3 kali bis yang berangkat ke sana. Kenapa ayah kami memilih tempat di Cipanas? Karena tempat itu jauh dari maksiat kepada Allah. Jadi itu desa jauh sekali, masih banyak pesantrennya. Dia sengaja tinggal di situ walaupun
walaupun beliau susah pulang pergi, tapi demi kebaikan anak dan istrinya dari hal yang tidak baik, maka dipilihkan tempat yang baik. Oleh karena itu maka alhamdulillah kami bersaudara dari kecil nggak ada yang kemudian tertarik dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang atau zaman kami waktu itu, ya. Kenapa? Karena kita jauh dari godaan-godaan seperti itu. Kemudian bukan hanya itu, dari kecil ayah kami almarhum Habibana Fuad bin Abdurrahman bin Ali Al-Musawwad membiasakan kecil-kecil itu anaknya dikumpulkan sholat berjamaah. Kemudian setelah itu dari maghrib sampai isya itu kami nggak boleh berdiri dari tempat sholat untuk menghafal Al-Quran. Masih kecil-kecil, ya. Saya umur 6 tahun, Habib Munzir masih bayi waktu itu. Terus kami semakin besar, ya, dididik dengan cara seperti itu. Sholat jamaah, ba'da maghrib sampai isya duduk di sejadah menghafal Quran. Jadi saya umur 6 tahun itu sudah hafal hampir 1 juz. Ya, dibiasain begitu sama bapak, ya lama-lama namanya anak dibiasakan terbiasa. Ya, jadi dari kecil diarahkan. Lalu kemudian kalau tiap bulan Ramadan buka kitab. Ya, karena ayah kami itu 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Amerika. Jadi menguasai urusan ilmu agama juga yang lain, ya, sehingga seperti itu Habibana Munzir dididik dari sejak kecil, ya, sehingga kalau kita melihat kenapa kemudian beliau sampai umur sekian sudah menjadi tokoh, ya, ulama, maka seperti itulah ayah kami mendidik. Ada satu hal lagi yang berkesan sama Habibana Munzir yang beliau tulis sendiri. Dan itu juga saya sangat berkesan. Dan kami jadi seperti itu, yaitu ayah kami itu kalau baca Quran nggak bisa nggak nangis. Jadi bapak itu nanti baca berlinangan air mata, ya. Dan beliau biasa membaca banyak, berjuz-juz, ya. Bahkan kalau bulan Ramadan dia bilang siapa yang nggak khatam nanti saya khatamkan, dibacakan, dilanjutkan sama beliau. Kadang istrinya, yaitu ibu kami, ya, atau salah satu dari kami yang nggak sempat khatam dilanjutin sama bapak, dan beliau baca sambil nangis. Dan itu berpengaruh sama Habib Munzir, sehingga ruh itu dekat sama Allah, takut sama Allah. Daripada banyak ketawa, lebih baik banyak menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ketika kecil beliau sering kali hadir di acara-acara para habaib besar pada saat itu, diantaranya Habib Umar bin Hud Al-Affas. Beliau itu kalau mengadakan maulid sampai ribuan yang datang ke daerah Cipayung, Bogor. Nah, itu Habib Munzir datang, ya. Bahkan rumah kami itu jadi markas. Jadi para habaib nanti dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur yang mau ikut acara maulidnya Habib Umar itu pada nginep di rumah kami, ya. Dan ibu biasanya menyediakan makanan gratis untuk yang hadir itu, entah siapa yang datang disiapin makanan, ya. Nanti pada saat maulid rame-rame, berapa mobil berangkat dari rumah kami, ya, para jamaah, para habaib dari berbagai daerah untuk ke tempat Habib Umar bin Hud, ya. Nah, kemudian juga ada beberapa guru-guru beliau yang lain, yang diantaranya adalah Habib Hussein bin Abdul Qadir Al-Habsyi dan lain-lain. Nah, anak-anakku sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah, dicintai Allah, dan mudah-mudahan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habibana Munzir Al-Maghfurlah, Allah yarham, itu dari kecil memiliki kelainan dibanding kami. Kelainan pertama, dia dikasih cobaan sama Allah, yaitu punya asma yang luar biasa berat. Jadi waktu kecil itu kakak-kakaknya ngurusin beliau kalau sudah kambuh. Itu kalau sudah kambuh itu nggak bisa bernafas dengan baik. Jadi itu banjir keringat, keringatnya besar-besar, pucat pasi, boro-boro bisa bicara, ya. Bernafas saja satu-satu, pucat luar biasa. Nah, ini kadang-kadang saya nanti atau kakak-kakaknya yang lain itu ngasih supaya hangat badannya. Jadi cobaannya besar. Sampai saking beratnya sakit itu beberapa kali beliau tuh sampai nangis. Ya, namanya anak kecil dikasih penyakit kayak begitu berat, ya, nggak kuat, dia nangis, ya, karena sakitnya. Tapi beliau bersabar mengikuti penyakit itu sampai kemudian Allah angkat beliau
beliau dengan cobaan yang begitu berat. Jadi hadirat al-muslimat, kalau kita dikasih cobaan sama Allah, mungkin penyakit, mungkin yang lain, jangan kita kemudian marah sama Allah. Kenapa? Karena itu tanda kita mau diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan sekian banyak manusia yang ada di sini, lalu dipilih sama Allah satu atau dua dikasih cobaan. Berarti itu pilihan Allah. Amin. Nah, hadirat al-muslimat, oleh karena itu maka dari kecil dia punya kelainan, ya fisiknya seperti tadi, tetapi beliau adalah orang yang di keluarga kami paling taat beribadah. Ya. Waktu kecil itu kami menghafal Quran. Kalau saya atau yang lain-lain kakaknya menghafal dari juz 30, lanjut juz 29, 28, lalu kemudian juz 1. Kalau beliau enggak. Selesai juz 30, beliau menghafal surat Muhammad. Waktu itu kami tanya, saya dan Habib Ramzi, "Beb, kenapa kok ngapal surat Muhammad?" Masih kecil dia, masih SD. Saya senang dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi itu salah satu sebab maka Allah kemudian mendekatkan beliau dengan dakwah Sayyidina Muhammad SAW. Kemudian dekat dengan majelisnya Rasulullah SAW yang kemudian beliau namakan sebagai majelis Rasulullah SAW. Jadi beliau hafal surat Muhammad. Nanti dia cari lagi yang ada nama Muhammad, surat Al-Fat, dihafal sama beliau surat Al-Fat. Kenapa? Karena di situ ada nama Muhammad. Ya. Kemudian ada beberapa di dalam surat Ali Imran, itu juga dihafal sama beliau. Ya. Jadi berbeda, memang dari kecil itu berbeda. Lalu beliau hafal sunan Syama'il Muhammadiyah At-Tirmizi. Itu kitab tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi. Kitabnya tebal, tapi dia menghafal itu sampai dia tahu ciri fisiknya Nabi itu seperti apa, badannya, mukanya, rambutnya. Beliau menghafal dari kitab itu, Sunan Syama'il, kitab Syama'il. Itu saking cintanya beliau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bukan hanya itu, ini saya saksinya, kecil-kecil itu suka puasa Daud. Ada yang puasa Daud di sini? Ternyata besar-besar juga belum tentu suka puasa Daud. Ya. Nah, ini anak kecil suka puasa Daud. Bukan lagi Senin Kemis. Ada yang tahu puasa Daud? Puasa selang sehari. Ya, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, para jamaah, jadi hari ini puasa, besok gak puasa, lusa puasa, berikutnya lagi gak puasa, seterusnya seperti itu. Kalau orang dewasa pesantrenan wajar seperti itu. Kalau anak SD seperti itu aneh gitu. Belum lagi punya kebiasaan sering sholat banyak sekali. Dan 100 rakaat. Sholat apa ini? Sholat mutlak. Kenapa? Ya, anak senang aja kalau banyak sujud sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian berikutnya beliau tidak suka dengan sekolah biasa ini. Dari kecil pengen pesantren, tapi abah kami itu tidak setuju. Akhirnya beliau taat sama abah sampai SMA. Habis itu dia bilang, "Bah, gak mau lagi saya sekolah." Padahal nilainya bagus. Gak mau apa? Mau pesantren. Nah, pada saat itu saya selalu jadi mediator. Bapak kami itu keras mendidik itu. Kalau udah nyuruh nggak boleh ini, dan biasanya orang Arab seperti itu, gaya mendidik anaknya keras. Ya. Nah, biasanya akhirnya saya menjembatani. Saya bilang, "Bah, nggak apa-apa, banyak orang-orang pesantren malah lebih baik dari orang yang sekolah umum. Nanti mau jadi apa?" Kata bapak itu ya. "Biar belajar ilmu umum dulu, insya Allah nanti bapak pesantren," kata bapak. Saya menjembatani karena beliau tidak setuju. Akhirnya kemudian disetujui oleh bapak. Kemudian kata bapak bilang ke saya, kata ayah itu, "Ya sudah, kamu tanggung jawab." La ilaha illallah, tanggung jawab kalau ada apa-apa gimana? Saya bilang, "Ana nih yang tanggung jawab kalau ada apa-apa. Ana insya Allah," katanya ingin pesantren. Dan kemauannya keras Habib Munzir itu. Nah, akhirnya, satu lagi punya kebiasaan aneh juga. Beliau itu kan kalau anak kecil suka main layang-layang. Tahu ya? Di sini suka ada yang main layang-layang nggak? Di Hongkong didenda kalau main layang-layang mungkin. Nah, suka main layang-layang. Dia itu main layang-layang tapi pakai gamis, kayak Habib Ahmad begini. Terus main layang-layang. Kita bilang nggak salah.
Ini kenapa pokoknya anak senang pakai gamis begini. Itu belum pesantren sudah seperti itu. Ya. Ada satu lagi yang berkesan juga dengan kami, waktu beliau kalau tidak salah usia sekitar 8 tahun, masih kecil kan, 8 tahun. Waktu itu kakek kami masih ada, Allah yarham, Al-Habib Abdurrahman bin Ali Al-Musawa, kakek. Kemudian pada saat beliau ulang tahun, kalau di kita sekarang ya, itu biasanya kami minta oleh-oleh, hadiah. Nah biasanya kami minta hadiah itu adalah barang. Habib Munzir lain, dia bilang kepada kakek, saya minta hadiahnya didoain jadi ulama. Saya masih punya foto beliau ketika beliau berdoa di depan kakek kami pada saat ulang tahun beliau itu. Masih kecil. Anda nanti kalau melihat fotonya bisa menyaksikan bagaimana anak sekecil itu malah minta hadiahnya doa. Karena merasa aneh saya foto. Waktu itu saya juga masih kecil juga, beda 6 tahun ya. Lebih gede dikit lah dari dia. Nah jadi kalau ditanyakan memang dari sejak kecil beliau itu berbeda dengan yang lain, semangat agamanya luar biasa. Nah hadirat al-muslimat yang dimuliakan Allah, para jamaah Hongkong yang mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Sayyidina Muhammad SAW di akhirat, insyaallah. Kemudian juga beliau sering kali bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW. Dan tadi saya katakan orang dia suka dengan surat Ada Muhammad, dia baca kitab Syama'il tentang Rasulullah, ya wajar kemudian kalau dia banyak mimpi ketemu Rasulullah SAW. Ini dari sejak kecil. Nah kemudian yang berikutnya adalah kesungguhan beliau. Jadi hadirat al-muslimat, kalau yang pernah tahu jarak dari Cipanas tempat kami ke tempat Habib Umar bin Hud itu kalau misalnya naik mobil sekitar 1 jam. Itu pernah nggak kebagian mobil jalan kaki? Ya, itu. Dari rumah ke sana berarti mungkin kalau jalan kaki sekitar ada mungkin 4 jaman. Ya. Jalan kaki dari Cipanas untuk hadir di acara maulidnya Habib Umar. Itu yang kami kakak-kakaknya tidak bisa seperti itu. Ya. Nah kemudian hadirat al-muslimat yang dimuliakan Allah, kemudian setelah itu beliau belajar banyak ya kepada para ulama, di antaranya adalah Habib Umar bin Abdurrahman As-Segaf, kemudian Habib Muhammad Al-Baqir bin Abdullah Al-Atas di Jakarta, kemudian terakhir beliau belajar kepada Habib Muhammad Naqib ya bin Syekh Abu Bakar di Al-Khairat. Pada saat itu Habib Umar bin Hafiz ya yang kemudian menjadi guru mulia beliau, guru terakhir beliau, itu datang ke Indonesia mencari murid. Saya ingin menceritakan sesuatu yang juga aneh juga terjadi ya. Kalau kita yang pernah ke pesantrennya Habib Nagib ya, Ustadz Nagib bin Syekh Abu Bakar Al-Hafidh, beliau hafidh Quran, muridnya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah sudah meninggal. Habib Nagib ini pesantrennya itu banyak, kayak kalau misalnya lebih banyak dari jumlah ini ya. Ketika kemudian Habib Umar bin Hafiz menugaskan Habib Ali Al-Jufri, salah seorang murid kesayangan beliau, untuk memeriksa di situ, dan jumlahnya itu sudah mencukupi untuk dibawa ke Hadramaut sebagai murid Habib Umar bin Hafiz ya. Tetapi Habib Ali Al-Jufri tiba-tiba melihat ada orang yang menurut beliau dan ada tulisan beliau sendiri ya dari Habib Ali Al-Jufri, orang ini berbeda, wajahnya katanya memancar walaupun masih kecil ya, dan beliau menggunakan kopiah warna hijau pada saat itu. Lalu sama Habib Ali Al-Jufri, ini kelihatannya orang ini cocok kalau dibawa, diceritakan kepada Habib Umar bin Hafiz ya. Kemudian Habib Umar bin Hafiz bilang, coba bawa, diikutkan anak itu. Ustadz Nagib waktu itu melarang, ini orang masih baru, mana masih kecil, masih baru pesantren, belum layak. Lah, kufiatul khadra, kata Habib Umar, itu yang pakai kopiah hijau itu mau diajar. Itulah awal perkenalan beliau dengan Habib Umar bin Hafiz. Lalu beliau kemudian pesantren di Tarim di Hadramaut ya. Hadirat al-muslimat rahimahumullah, nanti apa yang terjadi selama di Hadramaut itu Habibana Ahmad Al-Kaf yang akan menceritakan ya. Kita bagi dua. Kenapa? Karena beliau juga ikut belajar di Hadramaut ya, dan beliau mengetahui bagaimana perbedaan Habib Munzir dibanding yang lain.
Pertama adalah beliau sering memimpikan ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kecintaan beliau kepada Habib Umar bin Hafiz. Habib Umar bin Hafiz menyampaikan setiap kali beliau pulang dari kunjungan, Habib Munzir sudah nunggu di depan pintu dengan menundukkan kepala. Ya. Saking apa? Saking hormatnya sama gurunya. Nah ini juga jadi buat kita, kalau kita hormat sama guru agama kita, Allah ngangkat derajat kita. Kalau kita orang yang sudah diajarin agama, kita nggak hormat sama guru agama kita melecehkan dia, kita membuat sakit hati dia, bagaimana mubarakah ilmu kita, ilmu agama kita? Siapapun kalau orang itu ngajari agama, hatta ngajari satu ayat sama kita, kita harus hormat sama dia, kita harus muliakan dia, karena dia menyelamatkan kita dari api neraka. Hadirat al-muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau berangkat ke Tarim, lalu kemudian akhirnya beliau belajar dengan Habib Umar bin Hafiz selama 4 tahun. Dan sejak beliau berangkat itu beliau tidak pernah ketemu lagi dengan ayahnya, ya karena ayah kami itu meninggal pada saat beliau masih di Tarim. Jadi itulah perjumpaan terakhir. Saya cuma ingat satu hal, padahal bapak itu sering berkomunikasi. Habib Munzir pertama kali nulis surat dalam bahasa Arab. Kemudian isi surat itu menyedihkan ayah kami, gitu ya. Jadi di dalam surat itu dia menceritakan, wahai ayah, saya itu rindu, tapi saya nggak mau pulang sebelum saya lulus di sini menjadi orang yang saya cita-citakan. Saya nggak mau pulang. Tetapi saya kangen melihat ayah kalau baca Quran di rumah itu sering nangis. Terus ayah sering duduk di kebun dengan saya menceritakan tentang apa-apa yang ada tentang cerita para nabi, cerita yang ada di dalam Quran. Saya mendengarkan, saya kangen waktu-waktu itu. Ketika ayah itu membaca surat itu menceritakan ke kami, terus ayah saya nangis. Seolah-olah itu terakhir surat dari Habib Bana Munzir untuk beliau. Lalu kemudian ayah kami meninggal dan Habib Bana Munzir tidak pernah ketemu lagi sama ayah kami. Kemudian akhirnya terakhir Habib Munzir minta izin sama saya untuk menikah. Jadi istri beliau adalah dari Hadramut, ya, Sayyidah Khadijah Al-Junaid, ya, dari sana, ya. Kemudian terus pulang ke sini lalu punya anak yang pertama namanya Muhammad. Yang kemudian anak itu akhirnya meninggal, ya, syahid ketika masih kecil, tenggelam syahidnya, ya, di dalam kolam. Memang Allah sudah takdirkan seperti itu, ya. Kemudian meninggal, kemudian dikuburkan di dekat ayah kami, di dekat kakek kami. Nah, hadirat al-muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sedikit setelah membacakan manaqib ini, ini mungkin dibagikan apa itu, bukan manaqib yang lain. Iya, baik. Jadi hadirat muslimat yang dimuliakan Allah, ada sedikitnya 3 pelajaran dari Habib Munzir yang bisa kita ambil. Pertama, kalau ibu-ibu, para muslimah sekalian yang pernah menonton bagaimana banyaknya anggota majelis Rasulullah, jangan mengira itu langsung seperti itu. Habib Munzir itu mulai dari orang per orang, dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, sampai kemudian kumpul dalam keadaan asma seperti itu. Kalau kita datang ke rumahnya, kita akan temukan di rumahnya itu ada botol tabung oksigen besar sekali. Itu yang menemani beliau dalam keadaan kalau beliau sedang kambuh sakit. Jadi terus menerus seperti itu sampai kemudian akhirnya terkumpul jamaah, dan begitu seterusnya beliau rawat. Itu kesungguhan beliau di dalam berdakwah. Yang kedua, hadirat muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga yang bisa kita tiru dari beliau adalah kesungguhan beliau di dalam sungguh-sungguh mengajari orang untuk kembali kepada Islam. Jangan kita berpikir beliau itu kalau misalnya sakit, beliau kemudian tidak datang ke majelis. Beliau selalu datang ke majelis. Bahkan pernah beliau datang ke majelis dalam keadaan di kursi roda karena sedang sakit. Tapi nggak pernah beliau tinggalkan majelis beliau. Pernah datang dalam keadaan pakai ranjang rumah sakit.
selang infus itu masih tertusuk di tangannya itu. Kemudian beliau datang hanya untuk ngajar orang kepada agama. Keikhlasan beliau seperti ini yang kemudian Allah angkat beliau, sehingga kemudian pada saat beliau meninggal usia beliau masih 40 tahun. Dan beliau sudah beberapa kali bilang, saya kelihatannya usia saya ketemu dengan Rasulullah SAW, usia saya cuma 40, saya akan meninggal. Saya bilang, kalau dia ngomong gitu, saya bilang, jangan gitu, minta panjang umur, saya bilang. Tapi ternyata benar, umur 40 itu beliau meninggal dalam keadaan sekian ratus ribu orang sudah mendapatkan hidayah Allah. Jangan dikira orang-orang ini butuh orang-orang soleh, tidak, anak-anak muda, preman-preman, bahkan sampai ada satu preman yang asalnya mau mukul beliau, duduk paling depan ketika ceramah seperti ini, ya. Lalu kemudian Habib Munzir datang, lalu melihat orang itu dengan tato, dengan pokoknya penampilannya ini, sama Habib Munzir disalami, dicium tangannya. Orang itu langsung terduduk lemes dia. Terus sejak itu dia bilang, ya Habib Munzir, sejak saat ini saya jagain Habib. Kalau ada orang yang nyolek, hadapan nama saya. Lalu kemudian dia nggak jadi preman lagi, sampai sekarang dia menjadi seorang dai dari majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirat muslimat, mudah-mudahan kita sekalian diberikan kekuatan bisa seperti itu. Amin. Kita menjadi orang ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslimah, kita jadi muslimah yang baik. Amin. Muslimah yang baik itu bukan muslimah yang manja. Kok Allah kasih begini, kok kasih begitu, kok saya nggak ada ini, nggak ada itu. Contoh Habib Munzir tadi dalam keadaan sakit, susah seperti itu, beliau tetap istiqomah kepada Allah sampai Allah muliakan, Allah angkat beliau, sehingga kemudian meninggal diantar oleh ratusan ribu orang sampai penuh, ya. Sampai sekarang makamnya pun setelah beliau wafat itu orang berkumpul untuk berziarah ke sana. Kenapa? Karena orang ini adalah orang yang ikhlas, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau. Mudah-mudahan kita sekalian bisa menjadi orang yang ikhlas kepada Allah, kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan saya secara khusus mendoakan jamaah yang ada di Hong Kong ini. Mudah-mudahan dari tadi di majelis saya mendoakan ibu-ibu dan juga para akhwat semua. Saya doakan ya Allah, mudah-mudahan mudahkan semua urusan mereka di sini. Berikan rezeki yang mereka inginkan. Ya Allah, sayangi kaum muslimat di Hong Kong ini. Ya Allah, beri hidayah bagi orang-orang yang jauh dari Allah supaya kembali kepada Allah. Dan mudah-mudahan Hong Kong ini nanti semakin lama semakin banyak kaum muslimin, dan akhirnya insya Allah kaum muslimin lebih banyak daripada yang non muslim. Saya doakan seperti itu, mudah-mudahan Allah kabulkan. Karena kita tadi sedang beribadah, didoakan, mudah-mudahan Allah ijabah dengan doanya para malaikat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dari manaqib Habib Munzir, dan insya Allah nanti diteruskan oleh Habib Ahmad Al-Kaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatin wa dayajiri ila nuril islamin wa yumnin wa hikmatin. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana, labbaika ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam,
Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya, Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam, Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa kita hitung, apalagi kita akan mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah kalian bisa menghitung satu nikmat Allah, tidak bisa kalian hitung. Bagaimana kalian bisa mensyukuri daripada nikmat tersebut? Tetapi Allah Subhanahu wa taala rela dari kita dengan sedikit pengakuan, dengan sedikit berkata syukur kepada Allah, alhamdulillah, Allah radiyah, ridha dengan kita, menerima dari kita bahwa itu adalah syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Kita dalam acara yang mulia ini, setelah kita membaca daripada rangkaian acara, dari zikir, dari Al-Quran, dari Maulid Nabi Muhammad SAW, dari pembacaan riwayat daripada guru kita, tauladan kita, Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, yang mana dengan melihat sosok dan contoh daripada perbuatan dan daripada pendidikan beliau, kita bisa merasakan dan kita bisa membayangkan bagaimana nikmatnya menjadi orang yang soleh di hadapan Allah, bagaimana nikmat kehidupan orang-orang yang solehin di hadapan Allah. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang mau beribadah, orang-orang yang mau mengenal Allah, itu kehidupan mereka adalah kehidupan yang paling nikmat. Walaupun bersamaan dengan hal tersebut, ujian dari Allah tidak pernah lepas terhadap mereka. Ini yang paling diherankan. Kalau kita membayangkan suatu kenikmatan, yaitu terlepas daripada musibah, terlepas dari penyakit, itu baru nikmat. Tetapi ketahuilah, para aulia Allah, para anbiya, para rasul, para aulia, mereka berada dalam kenikmatan di dalam dunia mereka, dalam kehidupan mereka, yang mana bersamaan kenikmatan tersebut dengan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Bahkan mereka, para aulia Allah yang suka munajat kepada Allah, yang suka beribadah, berdoa di hadapan Allah di setiap malam, mereka mengatakan, kalau seandainya kenikmatan di surga itu sama dengan kenikmatan yang kita dapatkan di dalam kita bermunajat kepada Allah di waktu malam hari, berarti surga itu adalah nikmat. Kita bayangkan, dia memperbandingkan nikmat surga dengan kenikmatan bermunajat di malam hari sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah para aulia Allah, para salihin min ibadillahis salihin. Dan yang bisa kita ambil daripada pelajaran-pelajaran yang kita lihat dan kita simak daripada riwayat hidup Al-Habib Munzir dan beberapa banyak orang-orang salihin yang seperti itu, adalah beberapa faktor yang kalian pun, antum pun, kalian semua pun bisa menjadi faktor terhadap hal tersebut. Selain kita ingin jadi anak orang-orang yang soleh, kita pun bisa mendidik orang lain menjadi soleh. Di sini adalah akhwat, para ibu-ibu, para hadirin semua yang ada di sini, insya Allah memiliki, mungkin insya Allah punya anak ataupun orang-orang sekitar kita. Kalau kita tahu bagaimana cara kehidupan orang-orang soleh, kita tahu bagaimana menata cara hidup daripada anak yang dari masih kecil, bagaimana diajarkannya, apa yang perlu kita ajarkan, apa yang perlu kita isi, apa yang kita beritahukan kepadanya, kita pahami dengan bagaimana, dengan kita mengenal daripada hidupnya para orang soleh. Karena kita ketahui tidak ada orang terlahir langsung jadi soleh. Namun ya, orang-orang jarang yang seperti Habib Munzir, yang dari kecilnya sudah bawaannya ingin ibadah, sudah bawaannya ingin zikir, sudah bawaannya cinta kepada Nabi Muhammad. Tetapi jangan salah, ini adalah faktor besar daripada pendidikan orang tua beliau. Nah, beliau salah satu yang kita baca tadi, kita dengar, yaitu beliau melihat ayah beliau rajin membaca Al-Quran dengan khusyuk, dengan tangisan. Ini pandangan mempengaruhi daripada hati seorang anak melihat ayahnya seperti itu. Subhanallah, ayah saya khusyuk, ada apa? Walaupun dia sebenarnya belum paham, tetapi
pandangan-pandangan seperti itu kepada orang-orang soleh, dan juga didikan daripada ayah, bimbingan ayahnya dengan menceritakan cerita Nabi Muhammad SAW kepada anaknya, menceritakan cerita nabi-nabi yang terdahulu, cerita para solehin terdahulu. Otomatis anak tersebut pasti akan cenderung cinta, ta'alluq, mempunyai ikatan ingin seperti mereka. Itu sudah wajar, itu sudah pasti. Tidak ada anak yang tidak pernah mendengar cerita solehin, cerita orang-orang baik, cerita para nabi, lalu tahu-tahunya dia cinta terhadap para nabi. Tidak ada. Karena itulah kita melihat sekarang ini banyak orang-orang apa? Cintanya terhadap artis, cintanya terhadap tokoh-tokoh, cintanya terhadap orang-orang yang masuk ke televisi. Kalau nggak masuk ke televisi dia nggak kenal. Kenapa? Karena itu yang mereka pandang, itu yang mereka lihat, itulah yang terpengaruhi atau mempengaruhi hati mereka. Jadi kita ambil pelajaran. Kita punya PR ya, karena insya Allah yang ada di sini bukan mungkin selamanya di sini kan. Insya Allah ada tugas juga di Indonesia, yaitu apa? Mendidik daripada anak kita, mendidik keluarga kita agar tumbuh, yaitu orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta terhadap ibadahnya, mengenali Allah, mengenali para salihin. Itu adalah cita-cita yang luar biasa. Bahkan dikatakan setiap dibalik daripada laki-laki yang mempunyai pengaruh di semua tempat, itu dibaliknya ada wanita yang solehah. Karena wanita yang solehah adalah pendukung mulia di sisi Allah ya. Jadi sekarang ini kita salah satu mengambil daripada pelajaran, daripada riwayat sedikit daripada Habib Mundir bin Fa'ad al-Musawwar, ini membawa kita semangat agar kita ingin menuntut ilmu, ingin menambah wawasan kita terhadap ilmu kita, terhadap agama kita, mengenal lebih dekat sosok Nabi Muhammad SAW. Tidaklah dibuat, ditulis, dikarang kitab-kitab maulid bukan hanya untuk berkumpul begitu saja. Maksud daripada karangan kitab maulid adalah apa? Untuk tersebarnya sifat-sifat Nabi Muhammad, agar umat Nabi mengenali siapa Nabi mereka. Bahkan orang-orang yang di luar umat Nabi Muhammad, di luar muslimin, mereka pun bisa mengenali sosok Nabi Muhammad SAW. Dikatakan dalam maulid dia ulama yang kita tadi baca, "Fansid ila awsafi Taha al-Mujtaba wahdir li qalbika yamtali wujdana," kata beliau. Kalian dengarkanlah dengan simak dan dengan seksama daripada sifat-sifat Nabi Muhammad, niscaya akan terpenuhi hatimu dengan cahaya keimanan, ketenangan, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu tujuan daripada pembacaan maulid. Tujuannya adalah mengenal daripada sosok Nabi Muhammad SAW. Siapa yang kenal beliau? Dikatakan dalam Syama'il Muhammadiyah, "Man ra'ahu badihatan habah, wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah." Siapa orang yang pertama kali melihat baginda Rasul SAW langsung merasa kagum, merasa haibah, merasa segan terhadap beliau. Tetapi kalau sudah muamalah, sudah mengenali, sudah mengetahui akhlak beliau, langsung otomatis dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dipandang jadi cinta, duduk bersama beliau jadi suka, jadi cinta. Nah, bagaimana sedangkan Nabi sudah meninggal? Jangan takut, membaca daripada riwayat hidup beliau pun menambah keimanan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memperkuat hati nabinya dengan menceritakan daripada kisah-kisah para nabi-nabi terdahulu. Bagaimana dengan kisahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillah, kita semua di sini berada, walaupun di negeri yang mayoritasnya non-muslim, tapi semoga Allah Subhanahu wa taala dengan maulid ini, dengan acara ini, Allah limpahkan hidayah kepada umat Islam, umat yang ada di sini. Masuk dengan berkatnya daripada kedudukan kita ini, daripada acara kita ini, masuk daripada orang-orang yang di negeri ini dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana janji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah mengatakan, "Ma min baiti hajarin wala madarin illa wa dakhalatu min dini hada." Tidak ada rumah yang dari kayu, yang dari batu, yang dari tanah, apapun bentuk rumah tersebut, kecuali rumah tersebut akan masuk di dalamnya agamaku ini, kata Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dijadikan oleh Allah penyebab daripada terluasnya, tersebarnya daripada agama Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah, sekedar pesan
dan sebagai pegangan kita selama hidup kita. Saya akan membawakan suatu riwayat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau SAW bersabda, itu salah satu wasiat beliau kepada para sahabatnya. Kata beliau SAW dalam sabdanya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berkata para ulama, siapa yang memegang daripada 3 wasiat dari Nabi Muhammad tersebut, maka insya Allah dia akan menjadi Islam yang sejati, bahkan Islam pun akan tersebar di tangan dia. Yaitu pertama apa? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah kamu kepada Allah dimanapun. Bukan takwa cuma ketika acara. Ketika kita pulang pun kita bertakwa kepada Allah. Ketika kita bekerja, kita bertakwa kepada Allah. Amanat, kita tidak hianat, kita tidak bohong, kita tidak mengambil. Takwa kepada Allah SWT. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Dimanapun kau berada, kau bertakwa kepada Allah. Iya. Terus wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan apabila ada kesalahan, namanya manusia tidak bisa sempurna terus-menerus mengerjakan ketaatan tanpa bersalah. Itu para nabi. Tapi kita tahu kita ini lemah. Sedikit-sedikit kita salah, sedikit-sedikit kita. Lalu bagaimana? Rasulullah SAW memberikan solusi. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Apabila engkau terjerumus dalam perbuatan kejelekan, segera berbuat kebaikan. Jangan terbawa dengan kejelekan tersebut. Jangan sudah tanggung sekalian. Jangan. Langsung bertaubat, langsung kembali, langsung istighfar, langsung bersedekah. Agar apa kata Nabi SAW? Tamhuha. Maka sayyi'at tersebut akan dihapus dalam buku catatan amalan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah, bermuamalatlah kalian kepada semua orang. Nas, tidak mengatakan khaliqil mu'minin, tetapi khaliqin nasa. Berakhlaklah kalian kepada semua orang. Muslimkah itu orang, atau bukan muslim, tua, muda, kecil, siapapun dia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dengan akhlak yang mulia, muamalat yang baik, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pembawa rahmatan lil alamin. Tidak ada, kita tidak menginginkan apapun dari mereka. Kita tidak menginginkan harta mereka, atau kita menginginkan maslahat di belakang mereka, tetapi kita mengharapkan mereka bisa selamat di sisi Allah, mereka masuk ke dalam surga Allah. Itu yang kita bawa dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Jadi dengan 3 wasiat dari Rasul SAW kita berpegang teguh. Pertama, kita bertakwa dimanapun kita berada. Lalu kedua, kita tidak terbawa dengan kemaksiatan. Apabila kita berbuat salah, langsung kembali kepada Allah, langsung beristighfar, langsung bertaubat kepada Allah. Jangan sekali-kali merasa malu, jangan sekali-kali merasa saya sudah terlanjur dosa, saya sudah terlanjur berbuat salah. Tidak ada kata terlanjur di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu daripada ampunannya setiap waktu, setiap saat. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'un lail. Katanya dikatakan dalam suatu hadis bahwa Allah SWT membentangkan rahmatnya, ampunannya bagi orang-orang di waktu hari, di waktu siang, bagi orang-orang yang bermaksiat di waktu malam, dan membentangkan ampunannya yang luas bagi orang-orang yang bermaksiat di waktu siang. Begitu Allah SWT selalu membukakan kepada kita rahmatnya. Semoga Allah memberkati daripada majelis kita ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, dalam sehari-hari kita, dan juga kita insya Allah bersama-sama bermunajat kepada Allah dengan menyebutkan nama Ya Allah, Ya Allah. Kita meminta kepada Allah agar diberikan kenikmatan ibadah kepada kita, agar diberikan qanaah dalam pemberian rezeki kita, agar diberikan limpahan rezeki yang halal bagi kita, agar diberikan kemudahan dalam semua urusan dunia kita dan akhirat kita. Dan juga kita memohon kepada Allah agar Allah menurunkan rahmat hidayahnya kepada orang-orang yang tinggal di negeri ini, agar Islam turun di negeri ini, agar hidayah Allah selalu tercurah dalam negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, 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 ya
Bismillahirrahmanirrahim. Hadirat al-muslimin, kaum muslimin itu salah satu Allah muliakan adalah kita adalah saksi bagi seluruh alam semesta, ya. Terutama kita adalah saksi kebaikan-kebaikan. Kalau ada orang yang berbuat baik, terutama seperti ini, orang yang masuk Islam, itu kata baginda Rasul SAW, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun minad dunya wa ma fiha. Dalam riwayat yang lain dikatakan khairun min umurin ni'am. Kalau ada seorang masuk hidayah atas perjuangan kalian dan kita ini jadi saksi, ini insya Allah kita juga termasuk orang yang mengusahakan supaya dapat hidayah, itu pahalanya lebih luas dari langit dan bumi. Jadi kita sekalian yang hadir, ya, mari kita bersaksi kepada Allah dan mudah-mudahan pahala yang Allah berikan tadi seluas langit dan bumi ini mudah-mudahan dilimpahkan buat kita sekalian yang hadir. Yang kedua kepada siapa namanya? Siapa? Fitri. Oh ya baik. Jadi kepada Mbak Fitri, Titi. Oh ya Mbak Titi, alhamdulillah saya menyampaikan bahwa ketika Mbak Titi sungguh-sungguh dari dalam hati ingin masuk Islam, maka jangan khawatir, seluruh dosa yang sebelumnya dihapus bersih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita berpikir bahwa ini nanti yang lalu saya pernah begini begitu, itu seluruhnya tidak ada sisa. Ada satu hadis sahih, ada seorang panglima perang dari musuh Islam, orang Romawi, panglima perang, memerangi kaum muslimin kerjanya. Lalu kemudian dia bilang sama Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya wahai Muhammad, kalau saya masuk Islam, apa yang terjadi dengan yang sudah lalu? Kata Nabi SAW, dihapuskan seluruhnya. Apa betul seluruh dosa saya dihapuskan? Seluruhnya dihapuskan. Lalu kemudian dia masuk Islam, lalu sama Nabi diminta berperang, ikut bersama kaum muslimin. Waktu itu beliau hanya sempat sholat 2 rakaat seumur hidupnya, lalu kemudian terus berperang, meninggal, syahid fisabilillah. Kata baginda Rasul SAW, alangkah indahnya orang ini. Dia cuma sempat sujud 2 kali seumur hidupnya, lalu diberikan pahala luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita doakan mudah-mudahan Mbak Titi juga seperti itu. Kita semua menjadi saksi, dan juga Mbak Titi, saya sampaikan ya bahwa kalau misalnya kita ikhlas sungguh-sungguh mau masuk Islam, maka insya Allah Allah akan pertama hapuskan dosa kita yang lalu. Yang kedua, Allah akan mudahkan, mudah-mudahan jalan kita masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan itu bermanfaat nanti, mudah-mudahan Mbak Titi bisa mengajak kalau misalnya punya anak atau punya keluarga, mudah-mudahan nanti melalui tangan beliau dengan kesabaran, mudah-mudahan keluarganya juga bisa mengikuti jejak beliau. Kita doakan. Baik, Mbak Titi, tidak ada hal yang berat untuk masuk Islam, tidak ada, ya hanya Mbak Titi sudah bisa mengucapkan syahadat. Bisa, nanti saya bimbing insya Allah ya. Jadi kita baca basmalah dulu. Ya, basmalah itu menunjukkan bahwa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberikan kemudahan. Setelah basmalah kemudian dilanjutkan dengan syahadah.
Syahadah itu adalah ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti kita bimbing. Setelah itu nanti kita doakan sama-sama ya. Baik, sudah siap Mbak Titi? Bismillah ya, baik. Ikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ulangi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, sudah cukup? Ada yang merasa kurang pas? Sudah semua kan? Bagus kan? Ucapannya subhanallah, baru masuk Islam, bacaan syahadatnya udah luar biasa gitu. Baik, kalau orang nikah katanya sah. Udah nikah Mbak Titi belum? Oh sudah, alhamdulillah. Baik. Punya putra putri? Putra. Usia berapa? 4 tahun. Kita doakan mudah-mudahan putra juga diberikan hidayah dalam Islam. Baik, hadirat al-muslimat, kita doakan doa ini buat Mbak Titi. Ya, mudah-mudahan beliau, kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan beliau dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau dimudahkan di dalam mempelajari Islam. Mudah-mudahan beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau bisa membimbing anaknya ke dalam Islam. Mudah-mudahan bisa beliau insya Allah dihapuskan seluruh hal yang tidak baik, lalu diberikan hal-hal yang baik, dan kemudian insya Allah mudah-mudahan Islam itu sampai akhir hayat beliau. Dan kita sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita saksi dan mengampuni dosa kita semua, dan diberikan pahala seluas langit dan bumi. Ala hadhihi as-salihah bi sirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca sama-sama doanya. Saya bacakan doa, kemudian mohon diaminkan. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Subhana la nuqsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. أبدا يا الله يا كريم. اللهم كما خصصتنا في كتابك الكريم وهديت به منا إلى صراطك المستقيم، أصلح منا ما ظهر وما بطن. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وعظم أجورنا وحسن أخلاقنا واشف أمراضنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وانصرنا على جميع أعدائنا بدنيا وروحانيا دائما أبدا يا الله يا كريم. وصل اللهم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وعصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi Mbak Titi, sekarang Mbak Titi menjadi saudara kita semua.